Sebanyak 16 orang nelayan kecil yang tergabung dalam Kampung Nelayan Maju atau Kalaju Pantai Sari, Panjang Baru menerima bantuan bahan alat tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Republik Indonesia. Penyerahan bantuan berupa jaring gillnet sebanyak 50 paket ini diserahkan secara simbolis oleh perwakilan Direktorat Jenderal atau Dirjen Perikanan Tangkap pada KKP RI, Sofia Hidayat, didampingi Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Junaid, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Pekalongan Sugio, serta Kepala UPD terkait di Gedung Teknopark Perikanan Kota Pekalongan belum lama ini. Usai menyerahkan bantuan, perwakilan Direktorat Jenderal atau Dirjen Perikanan Tangkap pada KKP RI Sofia Hidayah mengungkapkan bahwa bantuan alat tangkap ini merupakan program dari Kampung Nelayan Maju atau Kalaju yang telah diinisiasi sejak tahun 2021 untuk penangkapan ikan terukur bagi kesejahteraan nelayan. Di mana dalam program Kalaju ini dimaksudkan untuk membentuk kampung nelayan yang maju yang di dalamnya berisi program-program bebas kumuh, peningkatan pendidikan dan sebagainya. Tahun 2022 ini KKP sudah membentuk 123 Kalaju se-Indonesia dan pada tahun 2023 mendatang ditargetkan 250 Kalaju terbentuk. Adapun pemberian bantuan bahan alat tangkap sebanyak 50 paket jaring. Sofia menegaskan KKP RI sudah melarang keras penggunaan alat tangkap yang berbahaya seperti menggunakan bahan peledak, racun, dan sebagainya yang bisa merusak kekayaan ekosistem laut. KKP RI berkomitmen menerapkan ekonomi biru atau blue economy yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yaitu penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk berkelanjutan ekologi, pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Program ini namanya program Kalaju yang tadi ya. Nah, program Kalaju itu memang kita punya program Kalaju dengan program penunjang sekarang itu namanya penangkapan ikan terukur. Dua program itu. Nah, ini yang khusus Kalaju yang ini termasuk salah satu Pekalongan masuk di dalamnya. Kenapa? Apa tolak ukurnya dari Kampung Nelayan Maju itu? Jadi ini kampung nelayan yang fasilitasnya sangat minim ini kita kolaborasikan dengan kementerian yang lain maupun di kementerian kita itu kan kementerian itu ada direktur jenderal. Nah, itu kita koyokkan. Kita tawarin ke kementerian lain untuk membangun desa ini menjadi desa yang maju gitu loh. Desa yang kumuh, dengan PU kita bikin bangunannya. Dengan pendidikannya misalkan nggak ada sekolah, kita bangun sekolah gitu loh. Ya, dari pencanangan ini mulainya pada tahun 2021. 2021 itu ada 22 lokasi. Ya karena baru percobaan. Nah, untuk tahun 2022 ini adalah jumlahnya 123. Untuk tahun berikutnya diprediksi sekitar 250, tahun berikutnya 500. Jadi dana yang harus disiapkan pun pasti harus simultan dengan jumlah lokasi yang ini. Diharapkan ini akan meningkatkan kehidupan nelayan yang banyak termarginalkan. Kesian nelayan ini. Padahal ini semuanya produk hasil perikanan itu potensi besar. Tapi kurang tereksploitasi dengan maksimal karena memang kita ini alat tangkapnya masih terbatas, nelayan alat tangkapnya masih yang tradisional, terus kemampuan dia teknologinya kurang, kemampuan banyaklah hal-hal yang membatasi sehingga mereka tidak bisa memaksimalkan. Terutama ini kami dari bagian kapal dan alat penangkapan berupaya untuk memberikan bantuan alat tangkap dan ada bagian yang lain juga, ada kapalnya, bagian yang lain lah sesuai dengan tugasnya. Ini jaring namanya jaring gillnet. Nih, kita itu dari tahun ke tahun itu kita biasanya ngasih itu yang sudah jadi, tidak dirakit kayak tadi. Nih, tapi mereka kebanyakan suka ngeluh, jangan mendingan kita kasih yang seperti ini komponen kita yang merakit sesuai ke ini. Karena tiap daerah dari seluruh Indonesia itu beda banget. Jangankan dari sini Sumatera, Kalimantan, sini Brebes, sini Tegal bisa beda ininya cara merakitnya dan sesuai mungkinnya disesuaikan dengan topografi dan kebiasaan mereka. Kalau penangkapan ikan yang sekarang ini cara nelayannya gimana? Penggunaan alat tangkap apakah masih
itu namanya itu kan udah dilarang, bom, kemudian juga ada racun, terus kita udah konsen bahwa jadi yang namanya itu namanya blue ekonomi ya, untuk ekonomi. Jadi kita itu nangkap itu harus memperhatikan sumber daya. Nah, toolsnya dengan perizinan. Nah, terus dengan yang nggak boleh bermacam-macam larangan yang tidak boleh. Jadi aturannya sudah ada di permennya, ada di undang-undangnya. Itu udah, jadi tidak bisa gitu aja. Kalau itu kan bisa ada sanksinya gitu. Kan kita harus pelihara supaya sustainable, supaya kita itu nangkap nelayan pun kenapa diatur dengan perizinan, supaya tidak ngambil habis, tidak, kita atur harus jaringnya ini dengan alat tangkap misalnya size ukurannya tuh gak boleh yang kecil, kalau yang kecil nanti ketangkap dong benih. Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Jonet menyampaikan apresiasi atas penyerahan bantuan bahan alat tangkap dari KKP kepada nelayan-nelayan di Kota Pekalongan. AAP menekankan agar bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para nelayan guna menunjang peningkatan produksi ikan tangkapannya. Nelayan ini dalam bentuk jaring dari Kementerian KKP. Dari Kementerian KKP ini alhamdulillah jadi anugerah. Tetapi pesan saya kepada penerima bantuan adalah bagaimana yang lebih penting ini bagaimana itu bisa digunakan sebaik-baiknya, bagaimana itu bisa bermanfaat, bagaimana pertanggungjawabannya atas penerima bantuan itu juga harus, karena ke depan misalkan kita mengusulkan lagi untuk Kota Pekalongan, kalau semuanya bertanggung jawab kita enak. Ya kalau misalkan ada jaring dijual dan sebagainya tidak dimanfaatkan, hanya mangkrak, ya ini percuma kita mendapatkan bantuan. Kita mengajukan lagi pasti ada koreksi dari Kementerian KKP ini yang tidak kita harapkan. Tetapi saya tadi sudah menyampaikan komitmennya untuk semuanya, mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan, yang pasti bermanfaat dan dimanfaatkan, dan mudah-mudahan hasil tangkapannya juga semakin baiklah dengan situasi dan kondisi kita. TPI kita memang yang masih berat, ada penanggalan, ada rob dan sebagainya. Tapi ini mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kalau kemanfaatnya sendiri bagi nelayan? Ya, manfaatnya sangat luar biasa karena ini bantuan 50 jaring senilai sekitar 300 juta. Ya 300 juta ini bayangkan saja, ini untuk manfaatnya mereka sangat luar biasa. Mereka mungkin dengan kondisi sekarang jaringnya yang sudah rusak, ada yang sudah bolong-bolong dan sebagainya, ini mendapatkan jaring baru lagi. Ini manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan jadi semangat juga untuk para penerima bantuan untuk lebih giat bekerja. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.